kitab Durratun Nasihin ada satu ungkapan dari Imam Abu Laits. Imam Abu Laits mengatakan sab'atu asya tunawwirul kubra. Ada 7 perkara yang bisa menerangi alam kubur. Bahwa kita nanti pasti akan menikmati alam barzah, yaitu alam setelah dunia ini. Semua kita suka nggak suka, mau tidak mau pasti akan meninggalkan dunia ini, dan kita akan beralih ke alam yang berikutnya setelah dunia, yaitu alam barzah. Alam barzah adalah alam yang menjadi pintu gerbang kita menuju alam akhirat. Kalau kita akan menuju ke alam akhirat, pasti akan melewati satu alam, yaitu alam barzah atau alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Ya, sampai datangnya hari kiamat. Jadi kita berada di alam barzah itu juga sementara, sampai menunggu tibanya hari kiamat. Kalau hari kiamat itu datangnya 1000 tahun lagi, ya berarti kita di alam kubur 1000 tahun lagi. Kalau kiamat 1000 abad lagi, ya kita tinggal di alam kubur 1000 abad lagi. Nah, penantian yang begitu lama di alam barzah, tentu kita harus membawa bekal. Jangan sampai kita meninggal dunia dengan tanpa membawa bekal amal, sehingga penantian di alam barzah akan menjadi sebuah siksaan. Sebab ada orang yang di alam barzah itu mendapatkan nikmat kubur, ada orang yang di alam barzah mendapatkan azab kubur. Tergantung amal dia, perbuatan dia ketika hidup di dunia ini. Maka semestinya kita berhati-hati dalam bertindak di dunia ini. Karena sebelum kita ke alam akhirat, sebelum kita mendapatkan hukuman di akhirat, maka ada hukuman yang sifatnya sementara yang ada di alam kubur atau alam barzah. Alam barzah itu alam yang begitu gelap ya. Di dunia ini segelap-gelapnya dunia masih ada seberkas cahaya ya. Malam itu ya masih begitu, masih ada terang lah, masih banyak lampu. Tapi di alam barzah itu gelap yang berlipat ganda. Gelap yang berlipat ganda, gelap yang belum pernah kita alami di dunia ini. Orang yang pulang ke alam barzah, orang yang meninggal dunia masuk ke liang kubur dengan tanpa membawa amal, dia akan mendapati alam barzah menjadi alam yang sangat gelap. Alam yang begitu gelap ya. Dan ini sangat rugi, celaka kalau kemudian orang meninggal dunia dengan tanpa membawa bekal, sehingga nanti di alam barzah dia mendapatkan kegelapan yang begitu berlipat ganda. Oleh karena itu Imam Abu Laits mengatakan ada sab'atu asya, ada 7 perkara, 7 amaliyah tunawwirul qabra yang bisa menerangi alam kubur. Walaupun ini bukan setingkat hadis ya, tetapi ini bisa menjadi sebuah nasihat untuk kita. Apa itu 7 perkara yang bisa menerangi alam kubur? Yang pertama kata beliau, al-ikhlasu fil ibadah. Pertama yaitu ikhlas dalam beribadah. Ini amal yang pertama yang bisa menerangi alam kubur. Ikhlas ketika beribadah. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan ibadah, sholat misalkan, puasa misalkan, zakat misalkan, atau haji atau umroh, biasanya niatnya di ujungnya ada kalimat lillahi ta'ala. Kita niatkan ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, zakat kita, haji kita lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi orang yang ibadahnya karena Allah, ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Tapi kalau ada orang ibadah yang motifnya ada motif lain, motif duniawi, motif ingin dipuji orang, motif ingin mendapatkan penghargaan orang, atau dia ingin membuat sebuah konten umpama ya, dia bersedekah di video kemudian dijadikan sebagai konten YouTube,
yang niatnya bukan karena Allah, tapi mencari perhatian, subscribe dan lain sebagainya. Jadi orang yang beribadah karena Allah ini memang butuh latihan ya. Tidak mudah. Kadang kita membaca Al-Quran ada niat-niat tersembunyi ingin dipuji orang. Kadang kita sholat ya, ada niat-niat ingin mendapatkan perhatian orang. Kita bersedekah ingin dilihat orang. Kita haji apalagi dilihat orang sekampung. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terkena penyakit ria. Ria ini merupakan antonim daripada ikhlas. Kalau ria artinya dia ingin mendapatkan perhatian dari makhluk, mendapatkan pujian dari makhluk, mendapatkan imbalan dari makhluk, bukan dari sang khalik. Pujian dari makhluk, penghargaan dari makhluk nggak ada artinya, murah sekali. Tetapi kalau sudah penghargaan itu datangnya dari Allah, pujian datangnya dari Allah, itu sangat luar biasa. Jadi kita ikhlaskan kita melaksanakan ibadah karena Allah saja. Jangan sampai ketumpangan niat-niat karena lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Tidaklah aku perintahkan kau untuk melaksanakan ibadah, jadi orang yang beragama, kecuali karena ikhlas karena Allah. Mukhlishina lahuddin, kecuali kau dengan ikhlas dalam beragama. Jadi amal ikhlas ini yang bisa menyebabkan amal itu menjadi penerang di alam kubur kita. Nikmat sekali seandainya kita masuk ke liang kubur, Allah menerangi kubur kita, Allah menerangi alam barzah kita, sehingga penantian yang begitu lama menunggu hari kiamat, kita lama ngetem di alam barzah, tapi kita mendapatkan nikmat kubur, bukan azab kubur. Satu ya. Yang kedua, kata Imam Abu Lais, amal yang bisa tunawirul qabra, yang bisa merangi alam kubur, birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Ini juga amal yang sangat dahsyat ya. Berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua kita umpama tidak seagama dengan kita, kewajiban berbakti tidak boleh terputus karenanya. Pak, saya Muslim, iya. Ibu saya Kristen, Pak. Bapak saya Hindu, Pak, umpama ya. Apakah tetap saya kewajiban untuk berbakti kepada mereka? Jawabannya iya. Walaupun orang tua kita tidak seakidah dengan kita, imannya berseberangan, akidahnya berseberangan, tetap kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua itu wajib. Anaknya Muslim ya, orang tuanya non Muslim, tetap kewajiban berbakti kepada orang tua tidak terputus walaupun berbeda akidah. Apalagi dengan kita orang tua sama-sama seakidah. Kita dengan bapak kita, ibu kita seiman, sekeyakinan, itu lebih wajib lagi itu. Orang tua yang beda agama tetap kita harus berbakti, apalagi orang tua kita yang seagama dengan kita. Kenapa? Orang tua adalah pahlawan kehidupan kita yang sudah membesarkan kita. Begitu besarnya jasa mereka kepada kita. Ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita dengan begitu susah payah, mempertaruhkan nyawa, meneteskan air mata, mencucurkan keringat, mengalirkan darah demi untuk melahirkan kita, menyusui kita selama 2 tahun. Berapa ribu liter air susu ibu yang telah kita minum ini, sampai kita menjadi orang dewasa. Dijaganya kita ketika tidur sampai bangun. Ibu kita nggak peduli tengah malam dia harus bangun mengganti popok kita, celana kita, karena kita ngompol misalkan dari kecil gitu. Sehingga begitu besar dosa seorang anak tatkala dia durhaka kepada orang tuanya. Bapak kita yang sudah peras keringat banting tulang mencari nafkah demi untuk menghidupi kita, tidak peduli kehujanan, tidak peduli kepanasan, keringat percucuran,
Mereka mencari uang, mencari nafkah untuk menghidupi kita, anak kita. Maka jangan pernah kita orang sebagai anak durhaka kepada orang tua kita. Hilang, lenyap keberkahan hidup kalau anak sudah durhaka kepada orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang bisa menerangi alam kubur kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia di alam barzah, tetap kita harus berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Kita mengirim doa untuk mereka. Kita bersilaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Itu boleh. Jadi walaupun orang tua sudah berada di alam barzah, sudah meninggal, kewajiban berbakti seorang anak tetap harus dilakukan. 2 ya. Yang ketiga, amalan yang bisa menyebabkan alam kubur kita terang, silaturahmi, yaitu kita menyambung tali silaturahim. Silaturahim ini amalan yang bukan hanya sekedar budaya dan tradisi, tapi lebih daripada itu, silaturahim adalah ibadah. Kita menyambung tali persaudaraan. Jangan sampai satu saudara, satu keluarga pecah. Jangan sampai anak kita, cucu kita tidak saling mengenal. Kadang yang terjadi ada tuh, orang tuanya kakak beradik, orang tuanya bersaudara satu kandung, tapi anak yang gak ada yang mengenal antara cucu ya, sepupuh gak mengenal. Apalagi kalau jatuh ke generasi cicit, wah udah jauh itu ya. Karena apa? Orang tuanya gak mendekatkan. Ini saudara kamu, ini saudara kamu, ini saudara kamu. Akhirnya begitu dewasa mereka gak saling mengenal, padahal orang tuanya kakak beradik. Orang tuanya satu ayah satu ibu umpama. Jadi menjaga silaturahim. Bahkan silaturahim ini bisa memanjangkan umur kita, bisa meluaskan rezeki kita, dan bisa menolong seseorang mati secara su'ul khatimah. Jadi begitu banyak manfaat daripada silaturahim. Jangan menunggu lebaran saja ya. Ayo main ke rumah saya nanti ya kalau lebaran, atau nanti ya kalau kamu sakit saya akan silaturahim. Masa nunggu sakit, masa nunggu lebaran, kan nggak lucu ya. Kapanpun kita harus bisa menyambung tali persaudaraan. Yang keempat, kata Imam Abu Laits, amal yang bisa menerangi alam kubur, an la yudhi'a umrahu fil ma'siyati, tidak menyia-nyiakan umur di dalam kemaksiatan, tidak menyia-nyiakan usia dengan bergelimangan dosa itu. Umur kita tidak ada yang tahu ya. Ada yang meninggalnya ketika usia bayi, ada yang meninggal ketika usia remaja, ada yang meninggal ketika usia dewasa, ada yang meninggal ketika usia tua. Tidak ada yang tahu di antara kita. Karena tidak ada yang tahu, kita mesti hati-hati. Ketika kita masih menikmati masa muda, jangan pernah kita berpikir, saya masih muda, masih lama matinya. Kata siapa? Mati tidak memandang usia. Mau tidak memandang sakit atau enggak sakit. Saya kan enggak pernah sakit Pak, saya kan sehat terus. Ya lama lah matinya. Siapa bilang? Apa namanya orang mati itu harus sakit dulu? Tidak. Berapa banyak orang yang meninggal, paginya masih segar bugar, siangnya masih segar bugar, sorenya sudah digulung kain kafan. Kita nggak ada yang tahu. Maka jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya usia, umur kita. Apalagi sudah mendekati limit usia senja ya, sudah tua. Segeralah bertobat kepada Allah, karena waktu sudah hampir mendekati tiba itu. Masa-masa dia diusung di alam barzah itu. Makanya kata baginda Rasul, Allah lebih menyukai taubatnya anak muda daripada taubatnya orang tua. Kenapa? Kalau orang tua bertaubat itu nggak ada istimewanya. Kalau ada orang tua ahli ibadah, ahli sujud, ahli sholat duha, ahli tahajud, ahli puasa,
gemar ke masjid, gemar baca Quran. Sudah tua umurnya, nggak istimewa. Memang harusnya begitu. Tapi masih muda, masih gagah perkasa, masih darah mengalir dengan segar, ya. Dia masih terbawa oleh usia muda, tapi dia taat kepada Allah. Dia melaksanakan ibadah. Ini luar biasa. Dia taubat kepada Allah. Kan jarang-jarang ada anak muda insaf taubat, itu kan jarang. Anak muda kebanyakannya ya itu merasa dia masih gagah, ya. Dia masa-masa pencarian jati diri. Terkadang dia melakukan tindakan anarkis. Tapi jangan lupa ya, usia muda bukan berarti masih jauh dari kematian. Berapa banyak orang yang masih muda, ya, cucunya masih sehat, masih segar bugar, meninggal dunia. Kakeknya yang sudah puluhan tahun sakit nggak meninggal, ya banyak. Gitu, ya. Malah yang duluan semua cucunya yang masih muda, segar bugar. Anaknya masih muda, masih segar bugar, meninggal dunia. Orang tuanya sudah sakit-sakitan puluhan tahun nggak meninggal. Yang seperti ini banyak. Jangan pernah kita mempermainkan usia kita. Gunakan umur yang ada untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal sampai di limit usia kita, sudah mendekati sakratil maut, kita baru taubat. Kemarin kemana saja? Sudah mau mati cengap-cengap baru dia ingin taubat, ingin ibadah, ingin tahajud, ingin duha. Kemarin kemana saja ketika masih segar bugar? Ya. Jangan sampai kita taubatnya ditolak oleh Allah gara-gara malam yughargir, nyawa sudah di kerongkongan. Allah yudhi'a umrahu fil maksiyati. Tidak menyanyiakan umur dalam kemaksiatan. Ini bisa menerangi alam barzah kita. Yang kelima, amal yang bisa menerangi alam kubur Allah yudbi'a hawahu. Tidak memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini yang sulit juga ya. Tidak memperturutkan, tidak mengikuti bisikan hawa nafsu. Manusia itu kan punya akal, punya nafsu ya. Terkadang akalnya kalah dengan nafsunya. Kadang nafsu yang dikalahkan oleh akal. Orang yang bisa menangkis nafsu dengan akal ini orang hebat. Tapi kalau ada orang yang akalnya dikuasai nafsu, ini celaka ya. Dan banyak pula orangnya, tidak sedikit orang yang nafsunya itu merajai akalnya. Nafsunya menguasai dirinya, jiwanya, raganya, sehingga hidupnya seperti binatang. Binatang kalau dia selalu berbuat salah karena dia nggak punya akal. Tapi manusia dikasih akal agar tidak selalu salah itu. Kalau tahu salah, segera untuk memperbaiki diri, nafsunya bekerja, akalnya bekerja. Jadi dua potensi ini, dua onderdil yang Allah berikan kepada kita, nafsu dan akal harus sejalan dan seiring. Nafsu ada manfaatnya. Jangan dikira nafsu nggak ada manfaatnya. Nafsu itu ada manfaatnya. Allah menganugerahkan kita nafsu, ada manfaatnya. Contoh, kalau kita nggak diberikan nafsu, kita nggak bisa makan enak, kita nggak bisa tidur. Contoh seperti malaikat. Malaikat tuh hidupnya polos itu, ya, monoton, nggak pengen makan, nggak pengen tidur, nggak pengen ada perasaan cinta dengan lawan jenis. Kenapa? Nggak punya nafsu. Yang menyebabkan kita kemudian bergairah hidup kita karena ada nafsunya. Menggapai masa depan, menggapai cita-cita, ingin menikah, ingin berumah tangga, ingin bekerja lebih baik, ingin punya rumah. Ini kan karena ada dorongan hawa nafsu. Tetapi harus diimbangi dengan akal sehat agar nafsu kita tidak menjerumuskan kita. Jadi orang yang bisa la yutbi'a hawahu, tidak mengikuti hawa nafsunya, sikap seperti ini bisa menjadi penerang di alam barzah. Yang keenam, kata Imam Abu Laits, perkara yang bisa menerangi alam kubur, an yastahida fit ta'ati, bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Tentu kita ketika beribadah, sholat ya kita harus bersungguh-sungguh.
Kita bersaum, beribadah puasa harus sungguh-sungguh. Kita berzakat, berinfak, bersedekah harus sungguh-sungguh. Kita haji, umrah harus sungguh-sungguh. Nggak boleh setengah-setengah ya. Fisilmi kafah kata Allah. Masuklah kau ke dalam Islam secara total. Tidak boleh setengah-setengah. Artinya kita menjalankan syariat Islam harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Ya, karena kita dikejar masa-masa waktu yang kian mendekati mati. Ya. Kita ini kan dalam hidup ini mendekati mati ya. Kita tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu semakin kita mendekati ke arah mati. Bukan semakin menjauh, semakin dekat dengan mati. Karena kita semakin dekat dengan mati, ya kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Bersungguh-sungguh dalam beramal. Sholat, sungguh-sungguh jangan main-main. Puasa, sungguh-sungguh jangan main-main. Karena nggak ada manfaatnya kalau kita beribadah dengan main-main ya. Allah pun menciptakan kita yang nggak main-main. Allah memerintahkan kita untuk beribadah ya sungguh-sungguh. Tidak untuk main-main. Yang terakhir, yang ketujuh, amal yang bisa menerangi alam kubur, ayyukatsira dzikrallah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ini bisa penerang amal. Zikir itu artinya ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada orang itu. Kalau kita lupa kepada Allah, ya Allah lupa kepada kita. Allah bagaimana kita? Kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kita lupa kepada Allah, Allah lupa kepada kita. Kalau kita ingat Allah ketika sedih, maka Allah akan ingat kepada kita ketika kita senang. Kalau kita ingat kepada Allah ketika senang, maka Allah akan ingat kepada kita saat kita sedih. Jadi kita hanya memiliki sandaran vertikalnya hanya kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Mau makan, ingat kepada Allah. Mau tidur, ingat kepada Allah. Mau masuk ke kamar kecil, buang hajat, ingat kepada Allah. Mau bersedekah, ingat kepada Allah. Mau mencari nafkah, ingat kepada Allah. Selagi kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah ingat kepada kita, maka apapun yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan. Ya. Nah, cara zikrullah yang tepat adalah dengan kita melaksanakan ibadah, terutama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan wujud zikrullah. Zikrullah yang paling intim kita dengan Allah adalah dengan melaksanakan sholat. Tanpa sholat, ya nggak bisa diterima. Ada orang misalkan, saya mah nggak sholat pak, tapi saya ingat kepada Allah. Mana mungkin bisa? Ya, ingatnya kita kepada Allah diwujudkan, dipraktekkan dengan sholat. Jangan sampai saya mah walaupun nggak pernah sholat pak, saya ingat kepada Allah. Ya apa artinya? Ingat kepada Allah artinya dengan ibadah. Ibadah puasa, ibadah sholat, baca Quran. Ini merupakan cara kita ingat kepada Allah. Bukan ingat kemudian cuma ingat saja. Saya ingat kok pak, saya ingat kok pak. Tapi nggak mau sholat, tapi nggak mau puasa. Ingat model apa itu? Ingatnya kita bukan sekedar ingat Allah, ada Allah, ada Allah. Bukan cuma itu. Tapi bagaimana kita wujudkan dengan ibadah, itu merupakan ingat kepada Allah yang sesungguhnya. Nah, 7 amalan ini yang bisa menjadikan tunawirul qabra, yang bisa menerangi alam kubur kita.